Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan satapan rohani pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudari dan juga rekan-rekan sekerja yang dikasihi dan dihormati di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi diberikan kesempatan pada pagi ini dan pada saat ini untuk mengambil sedikit masa merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Jadi pada kesempatan ini, mari kita melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 7. Amsal pasal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di dalam ayat ini, walaupun ia sangat pendek ataupun ringkas, tetapi dia menyampaikan 3 nasihat yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami. Di mana ketiga perkara itu adalah jangan menganggap diri bijak. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Dan yang ketiga, jauhilah kejahatan. Sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita paham dan kita tahu bahwa permintaan ini merupakan suatu perkara yang harus kita laksanakan. Di mana perkara yang pertama, ia katakan di sini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Artinya, dalam kehidupan kita pada hari ini, jangan sesekali kita pernah rasakan yang kita ini lebih bijak, ataupun kita beranggapan kita bijak, sehingga kita mencari satu jalan penyelesaian yang kita rasakan bijak, tetapi sebenarnya melanggar ataupun tidak mematuhi perintah Tuhan. Sebagai contohnya dalam kehidupan kita pada saat ini, memang tidak sedikit kesusahan, kesempitan, dan kekurangan yang berlaku dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Bagi orang-orang dunia, mereka merasakan bijak bila mereka dalam masalah, kesulitan, dan kesempitan dengan mengambil nyawa mereka sendiri, dan kata yang lain, membunuh diri. Bila kita melakukan perkara seperti itu, ia bukan suatu tindakan yang bijak. Bagi seorang manusia duniawi, mungkin ia katakan itu perkara yang bijak. Tetapi bagi kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, jika kita melakukan perkara seperti itu, bukan saja tidak bijak, tetapi akan memurkakan Tuhan. Jadi bagi kita, sebagai seorang anak-anak Tuhan, jangan menganggap diri kita bijak sehingga kita merasakan tindakan yang kita ambil itu adalah pilihan yang bijak, tetapi pada akhirnya memakan diri sendiri. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Sebagai seorang anak-anak Tuhan, takutlah akan Tuhan adalah satu kemestian dan kewajiban bagi kita. Artinya dalam kehidupan kita pada hari ini, macam mana susah pun kehidupan kita, macam mana besar pun masalah kita, jangan kita pernah hilang rasa takut kepada Tuhan. Jangan kita pernah menjual Tuhan, artinya menjual iman kepercayaan kita, dan jangan kita pernah sesekali untuk membelakangi Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin bersandar kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, jauhilah kejahatan. Apabila ia katakan, ataupun kita lihat dalam ayat ini, ia katakan jauhilah kejahatan, itu adalah satu perkara yang harus dilakukan oleh kita. Jangan sesekali kita coba untuk melakukan kejahatan. Sebagai seorang milik Tuhan, jangan kita pernah sesekali terfikir untuk mendekati ataupun melakukan kejahatan. Sebab kita tahu Tuhan menghendaki kita sebagai seorang anak-anak Tuhan hidup mengikuti apa yang telah diperintahkannya, dan itu menjadi satu pegangan ataupun satu kewajiban bagi kita untuk laksanakannya. Dan salah satu dari perintahnya itu adalah jangan kita melaksanakan kejahatan, tetapi harus menjauhi daripada melakukan segala kejahatan. Sebagai kesimpulannya, walaupun sesulit mana kehidupan kita pada saat ini, walaupun sebesar mana masalah yang kita hadapi, jangan kita pernah lupa. Kita sebagai seorang pemercaya gereja Yesus benar mempunyai pengharapan. Pengharapan kita adalah Tuhan. Dan pengharapan yang Tuhan janjikan itu bukan saja untuk memiliki hidup kekal, tetapi kehidupan kita pada saat ini juga akan dipelihara dan dijaganya. Sebab itu, bila kita ada masalah, bila kita ada kesusahan dan kesempitan, kita memohon kepada Tuhan, dan sesudah itu kita juga boleh memohon bantuan daripada sesama jemaat. Jadi saya rasa
perkongsian pada pagi ini sampai di sini saja. Semoga Tuhan sentiasa melindungi, menjaga, dan memelihara kita semua. Haleluya.